Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang bertemu kembali dalam Sapaan Gembala bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kami saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga dalam Sapaan Gembala kami. Ya Allah yang luar biasa, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab, Kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang Bapak yang sudah tua. Konon kisahnya Bapak ini sangat bijaksana sekali. Ia tinggal sendirian di lereng gunung. Pada suatu senja datanglah seorang anak muda yang berjalan dengan langkah terseret-seret, dengan wajah yang kusut dan juga dengan wajah yang tidak bersemangat. Sehingga sepertinya dalam hidupnya penuh dengan masalah, dan pemuda ini mengalami hati yang hancur dan sangat putus asa. Sambil sesekali menarik napas, pemuda ini kemudian bercerita kepada bapak tua ini. Sang bapak tua ini mendengar keluhan si pemuda ini. Kemudian ia mengambil garam, lalu secangkir air. Ia menaburkan garam yang cukup banyak ke dalam secangkir air dan menyuruh pemuda itu minum. Ketika pemuda itu mencicipinya, pemuda itu langsung bilang, asin, asin sekali. Bahkan saking asinnya sampai terasa pahit. Ternyata garamnya kebanyakan. Kemudian bapak tua ini mengajak pemuda itu untuk berjalan, dia menggandengnya dan sampailah di sebuah pinggir danau. Bapak tua itu menabur garam, lalu mengambil satu ranting mengaduk-ngaduk air danau tersebut. Sudah itu, bapak tua ini menyuruh pemuda ini mengambil sedikit air dari danau itu dan meminumnya. Pemuda itu berkata, wah, segar sekali. Rasanya tidak pahit. Ah, begitu menenangkan hati saya. Saya tidak merasa sama sekali rasa garamnya. Pemuda itu lalu duduk di bawah pohon dan bapak tua ini bercerita. Begitulah di dalam hidup kita. Hidup ini tidak lepas dari pahit kehidupan. Seperti seumpama garam yang kita cicipi tadi. Sebetulnya bukan berapa banyaknya garam yang masuk atau tertabur, tapi seberapa besar wadah yang kita sediakan untuk menampung garam tersebut. Begitu juga dengan penderitaan, kecewaan, tekanan, penyakit, kesepian, penolakan. Itu semua selalu akan ada di dalam hidup kita atau selagi kita masih hidup. Wadah itu adalah hati kita. Kalau wadah atau hati kita kecil, maka kepahitan, kesepian, penolakan, tekanan, dan segala yang negatif, bahkan segala yang menyakitkan, mengecewakan itu akan terasa sangat kental rasanya dan bisa membuat kita merasa sangat pahit. Tapi kalau wadah atau hati kita itu luas, maka ketika sakit, kecewaan, kesepian, dan hal-hal yang negatif itu hadir dalam hidup kita, maka hal-hal negatif itu tidak menguasai, bahkan tidak mewarnai dengan kental rasa atau hari-hari kita. Sang Bapak tua itu juga menyatakan, begitulah hidup.
Jika kita mengalami kepahitan hidup, maka lapangkanlah hati kita. Namun ketika kita mengalami hal-hal positif dalam hidup kita, jangan persempit hati kita, tetapi lapangkan untuk supaya berkat itu akan mudah mengalir dalam hidup kita. Melapangkan hati bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus kita sangkali. Rasa kesepian, rasa pengen menyimpan luka, kesedihan, kemarahan, rasa tidak percaya diri, bahkan juga rasa dendam, ingin membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain adalah bagian dalam hidup kita yang menjadi respon kita untuk segala sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita belajar seperti Yesus. Di masa Prapaskah ini kita menghayati perjalanan-perjalanan penderitaan Yesus. Dan Yesus melapangkan itu dalam segala kepolosan dan ketulusan Yesus. Ketaatan Yesus sebagaimana yang dia harapkan dan inginkan Bapaknya. Kesunyian dia rasakan, penderitaan dia rasakan, kepahitan dia rasakan, ditinggalkan, dihianati, bahkan juga segala kesakitan, baik fisik, pikiran, emosi, dan hatinya. Tetapi Yesus menjadi pemenang karena Yesus berhasil menyangkali dirinya. Yesus tidak dihinggapi dan dikuasai oleh kepahitan yang mengubah hidupnya menjadi jahat. Kita diajak oleh Tuhan juga diingatkan, lapangkanlah dada kita, lapangkanlah hati kita, lapangkanlah pikiran kita. Ada janji penyertaan Tuhan, Sang Pemilik hidup dan juga seluruh waktu kita. Tuhan tahu seberat apapun beban yang sanggup kita pikul atau tidak sanggup kita pikul. Dia juga tahu apa saja yang Ia lakukan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah setiap kami seperti samudra yang menampung segala hal dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang lapang, pikiran yang lapang, dan juga iman yang lapang. Ajarilah kami ya Tuhan, agar segala yang pahit yang datang dalam hidup kami tidak mengubah kami menjadi kepahitan. Segala yang tidak baik tidak mengubah kami menjadi tidak baik, tapi kami tetap menjadi anak Tuhan yang tangguh dan baik. Ketika ada banyak hal yang baik, yang positif, yang menyukakan hati kami, lapangkanlah Tuhan supaya aliran berkat-berkat cinta kasih-Mu mengalir dengan deras dalam hidup kami. Ya Allah yang luar biasa dalam Kristus, kami juga mengingat dan berdoa untuk Oma dan Opa kami, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Caya, juga setiap orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah juga setiap mereka yang sedang sakit. Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Oma Yohana, Ibu Livensian, Oma Sumiati, Bapak Ridwan Kurnia, Ibu Atimina, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, Ibu Meli, Ibu Endang, Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Juga ya Bapa kami berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan urapi ya Bapa untuk Saudara Hardi, Ibu Dian Indiawati, Bapak Hari Bahar, Ibu Hani Kristiani, Saudara Nada Maulana, Saudari Santi Aulia, Ibu Lucia Margareta, Ibu Sri Subekti, ya Tuhan Allah yang luar biasa. Atas penyertaan Tuhan, urapilah Bapa, juga segala pemulihan dalam kehidupan kami, dan juga tantangan kami sebagai gereja. Dan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Semua kegiatan, masa prapaskah sampai pasca Tuhan juga yang urapi dengan kekuatan tangan kasih Tuhan.
Ya Allah, juga Kau memberkati untuk saudara kami yang mengalami bencana dan kekurangan. Tuhan juga sertai dan pakailah kami untuk jadi saluran berkat. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sedang mengalami ujian-ujian. Tuhan sertai ya Tuhan mereka dalam mengikuti ujian, juga persiapan-persiapan untuk langkah yang lebih baik menjelang universitas. Tuhan yang pimpin segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan